Wes. Udah. Biasanya tuh orang itu tapi jam 12 sih minggu malam Senin. Pada turu pada weekend. Nah, ya wes tuh tuh. Nah, itu kan jadi dua privat dan kita jalannya wakil rakyat. Aduh. Iya nek. Apa Mas Andri pembahasannya? Sumandan. Hah? Oh, itu aja kan belum lama. Mas Mung. Mas Mung wong dalan. Jenengmu ada angel mentoyo, ya wong iki jenenge apa? Mas Andri sama Mas Mung kenapa kok malam-malam belum tidur kok Anda bergentayangan? Apa tas mencok neng rawa-rawa dirimu kok dadekno ki? Ini Bang Dika ki kok keluar-keluar ki nyapa? Mas Maman Abdul, welcome. Kiki wes nyambung tapi ki like jaringannya ki njaluk ngejak gelut. Thank you tap-tap layarnya ya, Mas Mung wong dalan. Mas Ajus welcome. Iya. Kim Bang Dika malah mental hilang malahan. Ngejak PK mari ngono hilang. Udah nih. Aku tak sengundang ngono. Ini undang-undangan yang ini. Bang Aziz, kenapa belum tidur jam segini? Ki jane wong-wonge ini kadek ora padha ngeloni bojone dhewe-dhewe nya apa lho? Adek bergentayangannya ini. Duk hatiku. Jaringannya siapa ya? Jaringan raro jaringan munyar-munyar. Aduh, Mas Arif welcome. Mas Dirga ki jan njaluk tak embuh ya terus wong sitok iki. Nah, enggak masuk loh, kamu lagi. Wes kok malah wes munggah ora usah ngono kuwi. Bang Kanusa, welcome. Angel lak domongi jaringan ini ngejak gelut. Neng sapa enggak? Aku enggak neng wes. Iya. Thank you tap-tap layarnya ya teman-teman ya. Enggak film mah. Apa kok aku kena anu rasa tak milik. Bang Jin Sakijo. Ini masuk tempat gue. Ayo, Lena. Thank you tap-tap layarnya ya teman-teman ya. Iki wong-wong lho kok saya tau amban ayam iki jane lho kowe kok jam piro lagi jam setengah 1 lho. Lah aku live sore lho diri ora padha nungul. Lele aku live-nya ini lho kok padha mertungul iki nyapa lho jane iki. Ero aku lagi gabut apa piye ta wong. Putra cucu umun welcome. Thank you ya tap layarnya teman-teman malah aku kasih tap-tap lho jane iki karbu gitu. Wes tak undang nih. Keterimanan. Masih tak angel lah atrahno. Mute kan Aduh. baru bisa. Cia nak karo PDW modele. Jangan abang ajian. Loh, mau terbejana. Lah, iki sing terjadi iki memadi kan. Menunggu untuk bergabung nih lho janji loro. Iki jaringannya secara kuat loh Cahyo. Bang Ajudan. Bang Kanuza kenapa belum tidur? Bang Kanuza, besok sekolah apa tidak? Aduh, ngomong jane nek padha bergentayangan nek malam Senin. Dirimu iki bergentayangan iki bar teko rawa-rawa ngono apa to, Cah? Jan Bang Ajudan P. P apa, Bang? Ajudan P ki apa Saurono, Tepingo.
Kalau aku meneng koyo wong loro untu dirimu wedi kabeh. Giliran aku ngomel-ngomel. Yo, nek. Bisa. Piye atene yo wong ilang. Yang musikmu tadi buat sini. Suaramu dikecilkan full aja itu. Enggak bisa pakai lewat itu. Nah, kecilkan full. Sik. Dah. Dah. Baby. Ora? Dah. Lho wong malah minggat nih iki. Aku tak mute ae. Suarane debing. Isi debing. Ya wis aku tak mute kok on debing tekan ndi. Jaket mau kira mbok mir. Ya orang Mas Jaiwangi, welcome. Mas Raga. Oh iya podo-podo renek sing deloke ya jen ajak PKE PK apa kok ya Mas ya. Karena dia pakai? putri. Mau pakai stand ya? Itu stand ya? Enggak. Aman. Suara siap. Jadi ibaratnya kita Gerhana bulan maupun orang. Emang gerhana bulan? Kok enek tappingan dari Bang Jaiwangi katanya gerhana bulan. bulan merindu. Malah bulan merindu. Apa yang bahasan kita malam hari ini Bang Deka? Ya kenalan dulu. Kenalan? Kenalkan Bunda siapa namanya? Hah? Tuh, Bunda siapa namanya? Bunda presentasi dulu siapa namanya? Dari mana? Aku kon presentasi ngono. Iya. Aduh. Ya nama aku bundaku sayang. Oh, nama Bunda sayang. Dari mana? Dari Tulungagung Jawa Timur. Mau ngapain? Tapi nyemuk nang kene iki lho ya mau jak ngono kok detek-detek kon. Udah ambil catatan dulu. Lah apa malah aja njupuk kitab soro lho. Lah sampe nyapu kok njupuk kitab soro malah. Jadi mau membahas ada pertanyaan yang tidak harus dijawab. Berarti menggunakan isyarat gitu. Nah. Ini lagunya Lagune sing mendayu-ndayu engko nek karo nangis-nangis karo rodok mules. Ya sering ngewangi aku tap-tap layar ngono apa piye aja? Mama Tata. Ini penonton sitok iki. Opo wi? Low battery. Musikku medeni yo, bos gaplek wae. Wah iki lho ora malam Jumat tok setale ngono engko lek buat kucukku metu lak embuh. Ini mengingatkan saya pada waktu aku dulu pernah ini naik gunung. Ternyata di bawah itu makam gitu. Ini cerita. Lawan ceritanya horor, tabuhannya horor. Ya udah, cerita horor juga gak apa-apa. Orang saintifik itu tidak percaya dengan horor katanya ya. Tapi ada gunanya horor itu. Dia untuk memutar roda ekonomi itu ada. Jadi gini ya kan, kalau zaman dulu itu anak-anak itu nggak mungkin kita, jangan tebang itu hutan. Gitu.
gitu. Nggak mau karena apa nanti banjir nggak ngerti orang itu. Tapi kalau ditakut-takutin itu ngerti. Ini sebenarnya bahasa horor itu di situ. Oh, jadi untuk menjaga kelestarian alam misalkan ya, Iya. tanaman bendak diuyui wong lanang kan wong lanang kadang lek nguyuh ki sak karepe dhewe ya. Iya. Kan serwet ngono kan jadi apa jenenge diomongi aja diuyui kok anumu mungker ngono. Cek iki. Iya. Padahal itu tujuannya itu bagus kan supaya tanaman itu nggak mati gitu. Mereka nek diuyui terus diuyui lek wong sing nguyuhi wong sing ya ora apa-apa lek nguyuhi genep wong 100 ya biar tandurane. Mamah Nur aja. Mungkin teman-teman yang di bawah ada yang mempunyai pengalaman horor. Horor. Jadi gitu kalau pemahaman saintifik itu seperti itu gitu. Semuanya itu ada fungsinya. Yang bisa hidup panjang itu pasti berfungsi. Gitu. Contoh religi itu pasti ada fungsinya. Fungsinya memutar roda ekonomi. Ada fungsinya semuanya. Gitu. Cuma saintifik itu dia itu tidak mau mempercayai yang tidak bisa dibuktikan secara ilmiah. Contoh, gelas ini ada. Itu jelas ada gelasnya. Terus? Itu nampak gitu loh. Jadi saintifik itu cuma melihat sesuatu itu yang nampak-nampak saja. Yang tidak nampak itu dia nggak mau lihat. Contohnya kinerja pejabat. Thank you teman-teman. Dalam suatu kepercayaan sesuatu yang mistis itu ada loh, Bang. Jadi kita juga harus mempercayai itu apa enggak gitu. Ya kita harus percaya juga sih bahwa goib itu juga ada gitu maksudnya. Teman-teman yang di bawah tapping, kalian ada di kubu yang mana? Kalian percaya goib itu ada enggak? Bang Muin welcome. Nah ya, kalau seperti itu. Saintifik pasti cerita. Ya buktikan gitu loh. Jangan saintifik yang harus membuktikan itu. Tapi yang punya statement seperti itu yang membuktikan. Lelek terus kon butek ini kuntilanak ki piye lho Bang iya, kalau kon gitu. butek. Kalau kuntilanak susah dibuktikan kontol enak. Lah masa kan geret rokok mungkin loh. Tapi kan banyak cerita-cerita rakyat, cerita rakyat, folklore. Banyak cerita rakyat. Misalkan yang di sini ada di Sumatera aja, itu kan ada cerita kayak maling kundang. Terus, di Jawa Barat ada Lakuban Perahu, gitu kan. Nah itu kan memang sudah melegenda, merakyat gitu maksudnya. Yeah. Itu kalau menurut jenengan itu gimana? Memang itu ada apa enggak? Atau hanya sekedar fiktif belakang? Yaitu narasi yang dibentuk supaya masyarakatnya itu patuh sama budaya setempat, alam sekitar supaya patuh gitu loh. Jadi nggak semaunya sendiri. Ya contohnya kan maling kundang supaya itu kan bagus ceritanya itu kan. Supaya kalau jadi anak jangan durhaka gitu. Itu maksudnya seperti itu, tapi pembahasan kayak gitu tuh nggak bisa dijelaskan pada saintifik. Kenapa? Karena saintifik itu tidak mau percaya sama sesuatu yang tidak nampak, yang tidak bisa dibuktikan. Jangan merasional yang tidak rasional. Tapi kadang enek wong sing dideni terus nampak ngono kae piye jejale? Sampai terpoyoh-poyoh ngono kae. Kan satu orang yang membaca. Yang nampak kan cuma satu orang. Paling 3 orang itu pun dengar dari cerita. Contohnya gini lah. Contohnya orang luar negeri itu setannya bukan pocong. Ora iso numpak pesawat ora duwe paspor kok pocong. Iya makanya. Tergantung daerahnya di mana.
Ya nanti setannya itu berubah-ubah. Tuyul itu kan berasal dari Belanda. Lah kok iso Karena tuyul dulu teko ya, Belanda ki jane loro apa lho? Sopo iya, sing gowo mulih ning Indonesia? tuyul itu nggak ada di sini yang kepalanya botak itu seplontos Low seperti itu battery. dari Please Belanda charge. itu. Bawa ke sini. Jadi itu narasi atau cerita yang diceritakan oleh zaman Bang Belanda bagus ya dulu. kamu. Berarti jenengan tidak percaya adanya goib. Saintifik itu kalau bisa dibuktikan kami percaya. Kalau nggak bisa dibuktikan kami belum percaya. Gitu. Mana kita mau membuktikan alam goib, Nah, Bang? iya susah. Nah, saintifik itu selalu membuktikan. Contohnya kan. Thank you udah bergabung. eh, Bantu tetap layarnya dong teman-teman. yang tidak kasat mata contohnya wifi, bluetooth kan nggak kasat mata. Terus? Tapi dia ada gelombangnya dan gelombangnya itu bisa dibuktikan sama saintifik. Sama fisikawan bisa dibuktikan. Dan goib itu pun ada energinya Bang Deka. Ya energi yang dimaksud itu energi fisika itu tadi. Itu namanya Low battery. apa? Please Ini charge. teman-teman yang Low yang di bawah yang kalian termasuk orang-orang yang saintifik bukan? Orang yang percaya dengan goib atau orang yang seperti Bang Deka yang harus dibuktikan dulu bahwa goib itu ada gitu. Ya saya cuma mempercayai yang sudah yang ada gitu. Berarti, saya tidak mau mempercayai yang belum ada, itu namanya ilusi. Berarti bukan, Anda saya nggak pernah berilusi. ini ya, nggak pernah ketemu sama si goib itu tadi. Si goib ada teman-teman saya ada namanya goib. Ya. Ini buat saya. Ya ada teman saya namanya goib. Di sini bukan salah satu mau menyudutkan salah satu religi apapun ya, cuma berpikir logik. Ya, gitu. kita Saya mau akan mengajak berpikir logik kepada teman-teman yang katanya kalau disumpahin itu besok pasti terjadi. Padahal itu ngepas saja. Cobalah sumpahin. Ya orang Low doa battery. orang tua itu Please charge. pasti manjur gitu loh. Itu salah satu kontribusi orang tua tanpa dia masuk di dalam. Namanya support system sebenarnya. Tapi yang membuktikan dia berhasil atau enggak tetap anaknya. Tetap yang melakukan gitu loh. Doa itu cuma menenangkan. Dia cuma support. Jadi doa enggak harus dibayar. Tapi pertanyaannya, Anda percaya nggak akan kekuatan doa itu sendiri? Saya sih apa ya? Kalau kekuatan ya tenaga. Kalau doa itu bukan kekuatan. Ya itu menenangkan. Teman-teman yang mempunyai pertanyaan tapping ya di bawah. Ya contohnya Kita gini. tanyakan bareng-bareng. Keroyok ayo. Menenangkan itu ya sudahlah, miskin nggak apa-apa, yang penting nanti masuk surga. Kan apa yang miskin ini tenang. Yaitu banyak kontroversi yang Low battery. orang-orang ceritakan, banyak motivator yang nggak boleh miskin, ini nggak boleh enggak. Sebenarnya hidup itu yang penting cuma satu, yang penting hidup. Jadi kalau mau mempercayai mistis ya terserah. Saya memandang dunia itu dengan keberagaman variasi, bahwa dunia itu banyak macamnya. Tuh. Jadi di setiap di setiap teks suci itu nggak ada cerita dinosaurus. Padahal fosilnya ada loh Bang. Ya, tapi di teks suci itu nggak ada dinosaurus. Dia penjabarannya lain.
Karena dia nggak sampai ke situ. Tapi kalau dari dari buku sejarah itu, sejarah yang sejarah siapa ya? Sejarah teori Darwin kan dinosaurus itu pernah. Low battery. Please charge. Tak malam. Jadi gini Bunda itu dari Tulungagung. Berarti ada fosil-fosil di sana, ada peninggalan yang sumur apa itu? Sumur apa ya? Sumur apa lupa saya itu. Sumur apa? Ada itu di Tulungagung itu punden sumur itu. Banyak sih, kalau di tempat di Tulungagung itu banyak. Maksudnya untuk tempat-tempat bersejarah itu banyak ya. Memang benar ngomongin jenengan, semua tergantung ke pemikiran masing-masing. Maksudnya ke sifat kita masing-masing mempercayai itu apa enggak. Tapi memang yang dikeramatkan itu banyak di Tulungagung itu tempat-tempat seperti itu. Kayak apa ya? Gua Gayatri itu ada, terus petilasan-petilasan candi-candi itu banyak yang masih kayak apa ya? Berarti jenengan kan juga nggak percaya dengan adanya leluhur gitu, nggak percaya berarti kan? Ya Saya di leluhur ya Tulungagung percaya. itu masih banyak candi yang dikasih sajen, kasih ini. Bukan artinya kita musyrik apa gimana enggak ya? Maksudnya kita untuk menghormati. Low battery. Please charge. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Mas Erdogan. apa namanya? Sebenarnya itu kan si salah tafsir dari sebuah komunitas religi yang beda sama dia itu berarti bersalah. Pengen apa orang Tulungagung? Iya benar. Saya orang Tulungagung, Mas Erdogan. Erdu. Kudu ngising aku sih. Lah, apa awak kasih tak itu. Terus malah ngono terus ditinggal dhewe baru tinggal. Oke teman-teman, ini tadi bahasannya itu tentang hororia gitu. Kan apa yang kerja di Rinjani? Ya bener, jenengan sinten kok roh aku kerja di Rinjani bareng tuh ya. Mas Erdogan, jenengan siapa? Atau kita pernah ketemu, apa kenal, apa teman kerja di Rinjani juga? Engko sanono konco nek Rinjani. Ndak kenal pengen karo aku, Mbak. Lelek jenenge sampean Ertukil aku kon kenal tekon ndi wong yo renek profile kecuali sampean nenek profile. Ayo, tak seneni to. Low battery. Terhadap bocah-bocah Please charge. Masa aku bengi-bengi kon bunga-bunga senenganmu ya diarake wong. Aku anake cempluk biyen bareng Novem. Oh alah, lah sing ngendi wong anake Mbak Cempluk ki yo akeh. Terus aku kon ngeling-eling sitok-sitok piye terusan? Lek ku ngeling-eling ki. Ngono ki apa nama sampean siapa? Ngono lho, aku ki dadi ingatanku ki rada nyambung. Dadi lek lah ngene ki ora penak lho, Cah. Nek terus aku kon ngengen-ngengen ngono karo mikir sapa ya sapa. Ngono ki aku kemundak ora iso turu mereka. Nek ora iso turu mereka ki terus ngengen-ngengen ngono kuwi. Aku Ratna Mbak lah, ya Allah, Mbak Ratna yo ngono lho ngomong ah. Sen manggon ning Karang ya wis kelingan aku. Lah lek ngono kuwi jenengan ngomong ngono kan aku terus titen. Oh alah sing kae ngono. Lah lek terus sampean ora ngomong lek aku lek ngengen-ngengen pangga R2 ki sapa? R2 ki sapa? Ya aku engko lek ra nyopo darani aku engko ki apa jenenge Low battery. ngono Please charge. Aku saiki ning Padang, Mbak. Padang di Sumatera? Sampean balik nang Padang apa piye? Pulang ke kampung halaman. Berarti enggak nih Tulungagung saiki, Mbak? Enggak, aku nek Sumatera. Oh alah. Oke. Wis pegatan walah. Lah nyapa? Sampeyan wis suwi to pulang dek Padang? Padange ngendi, Mbak? Mbak Ratna. Bang Soleh Bojes. Sampun Bang Deka, pun medal.
Ya toh kesetrum toh. Tapi cacah neng kono podo sekolah nek Jawa. Oh alah, jenengan langsung Mbak. Terus anak-anak yang ngurus bapaknya gitu, ikut bapaknya yang di Tulungagung. Low Pak, battery. Padangnya pun Please Mbak. charge. Aku nek Padang kota nih. Oh alah, nggih. Oh, sampai memang asli Padang ya Mbak Ratna ya? Nah ini tadi ini apa ngepas sekali. Ini temanku namanya Mbak Ratna itu dari Padang, Hos. Nah di Padang itu kan banyak cerita-cerita mistis-mistis yang apa yo, lek ngarani palasik-palasik itu tahu nggak Mbak Ratna? Mbak Ratna tahu nggak sebagai orang yang di Sumatera kayak kita boleh nggak sih nyebut itu di sini? Enggak aku nyebut ini ditekani engko sanono. Naudzubillah min dzalik amit amit. Palasik ya. Tahu Mbak? Oh iya Mbak Ratna tahu. Mbak Ratna percaya nggak itu adanya palasik itu? Percaya, tapi nggak pernah jumpa. Paling jumpanya di ilusi. Percaya Mbak. Mbak Ratna percaya loh. Nah Hos, kalau palasik itu kalau menurut jenengan apa coba? Nah jenengan kan sudah ke belakang kan, udah dikeluarin semua gitu. Low maksudnya. battery. Jadi kan Please charge. enteng udah nyari. Karena terbukti. Nah kata Mbak Ratna itu ada buktinya gitu. Nah itu menanggapi teman-teman yang percaya akan adanya itu dan udah ada buktinya gitu. Nah tadi kan jenengan ngomong kalau seorang scientific itu Tapi nggak bisa di kamera kan alasannya kan. dia manusia yang menuntut ilmu Mbak, katanya seperti itu. Oh. Jadi palasik itu berarti bukan dia dari makhluk astral, tapi memang dari manusia yang mencari ilmu hitam. Seperti itu ya Mbak Ratna? Palasik itu Mbak. Itu kan dari Padang kayaknya ya. Itu berarti bukan apa namanya? Apa lah ngarani? Bukan mitos gitu. Dia suka sama anak-anak terutama baby. Nah, Host jawab, seorang scientific itu katanya kan harus ada Ya pembuktian iya, gitu. itu kan bagus. Jadi nanti kalau hamil itu jangan sembarangan gitu. Itu nasihat orang tua kepada orang yang lagi hamil. Itu bagus. Saya nggak bilang itu jelek loh ya. Low battery. Please charge. Tapi si orang ini di zaman sekarang itu kan udah ada video. Jadi boleh kita belajar menjahit pun kan dari video. Ya kayak gitu bisa divideokan, bisa direelkan, bisa diinikan gitu. Jadi gini lah, untuk apa gitu loh. Jadi kalau memang apa namanya itu ada, kenapa harus ada senjata? Kenapa pengamanan tuh harus pakai tank baja? Kalau bisa mencuri, kenapa di ATM itu kok nggak bisa dicuri? Tapi kan pasti mutar dia jawabannya. Ada kaca lah, ada inilah. Nah terus ini nanti nggak bisa di kamera itu orangnya. Sebenarnya niatnya itu bagus gitu loh. Niatnya si Sambuan ini bagus. Ketika saya bukan bilang itu nggak ada loh ya, tapi kalau sudah ada nyatanya Low battery. kan Please charge. di situ baru kita bisa mau menerima itu gitu loh. Saintifik itu banyak yang tidak diketahui, dia pengen tahu. Nah, intinya kuncinya di situ. Tuh katanya Mbak Ratna, dia suka ngisap ubun-ubun bayi yang masih empuk gini. Jadi berarti itu ini ya Mbak, itu bukan mitos atau memang ada bisa dibuktikan gitu. Soalnya aku kan orang Jawa, jadi aku nggak tahu. Bukan mitos Mbak, itu katanya bukan mitos. Folklore, cerita daerah. Folklore lah. Iya, cerita daerah gitu Mbak Ratna. Atau memang sudah ada real, ada yang melihat
orang itu beraksi gitu mas. Beraksi. Memangnya Jere emang jere Mbak Ratna ki nyucup bumbunane bayi ngono lho Pak. Itu nah katanya Mbak Ratna ada. Sekarang Low terjadi. battery. Sekarang loh ya, Please sekarang charge. terjadi sama anak keponakanku sekarang Mbak. What? Maksudnya gimana Mbak? Maksudnya sorry. Maksudnya apa bun-bunane bolong kah apa piye toh? Kang Jahit, welcome. Kita cari informasi dari yang kita tidak tahu. Jadi kita mau tahu tentang apa ini? Iya. Sebenarnya ini malam Senin ya, salah saya bikin konten kayak gini. Beda sampai ini musikmu ngeri buriku ki patung lah delok ento. Kayak aku petang dedat nang kene lek ujug aku ditowel tak uncalne miku aku melayu tuh. Kejam. Mati enggak enak. Tuh Mbak Ratna katanya ada sekarang terjadi sama keponakanku. Nah, piye host lek wis ngono Berarti kuwi. Dicucuk apa ya? bun-bunane lho host. Bun-bunan itu apa? Maksudnya benaknya itu di apa ya? Dimakan apa gimana? Iya, maksudnya aku tanya sama Mbak Ratna. Mbak Ratna maaf ya, bukan aku mau ngungkit apa yang Low gimana battery. enggak. Maksudnya Please charge. itu gimana sih gitu loh. Maksudnya dia itu sekarang cucuku itu Mbak, maksudnya dia nggak mau makan, badannya tambah habis. Dia masur-masur terus Mbak. Maksudnya ada kan tadi Mbak Ratna bilangnya kan gini, dia itu suka menghisap ubun-ubun bayi katanya kan gitu yang masih empuk gitu. Nah itu ada bekas gigitannya kah apa yang gimana kah gitu loh Mbak. Kok cuman kayak anak sakit ya kalau sekarang itu dia kurus terus masur-masur terus itu kayak muntaber gitu kan maksudnya tuh. Apa yang gimana gitu. Kalau masalah itu kan aku belum pernah tahu ya. Jadi percaya antara percaya dan tidak percaya gitu. Soalnya Jadi itu kan gini dijaga. kalau versi saya itu kan bukan Low battery. Please charge. ini ya contoh 1 tambah 1 itu ya 2. 2 itu bukan benar dan bukan salah ya memang jawabannya itu. Mbak Niken, Mas Mehmet ya kamu. Oh, ubun-ubunnya diisapnya dan nanti ubun-ubunnya itu macam mendelep gitu loh Mbak katanya. Berarti bayi yang udah ada apa ya menurut kepercayaan warga di sana untuk bayi yang udah disap itu nggak bisa gede apa nggak bisa apa gemuk gitu apa gimana Pak? Nah, teman-teman yang masih ada di sini kalau mempunyai kisah-kisah yang seperti Mbak Ratna ceritakan itu boleh tapping di bawah ya. Kita berbagi. Ini antara Senang panjang. soalnya kalau saya itu sedikit percaya dengan goib gitu loh. Saya masih ada kepercayaan bahwa goib itu ada gitu. Tapi kalau menurut Bang Deka itu kan orang saintifik. Jadi dia itu apa ya? Dia percaya Low battery. kan gitu. Please Corone siji charge. tambah siji ki loro ngono. Ya dia ada, dia bilangan apa namanya bilangan ada bilangan tertentu tuh 1 tambah 1 tuh sama dengan min 5 itu ada. Tapi itu bilangan tertentu bentuknya beda. Nah, saya orang matematika, jadi Ya makanya bertentangan saya orang bahasa Indonesia Bang. terbias sama apa yang saya tahu dan di mbaknya yang tadi kan terbias sama apa yang dia tahu. Contohnya gini, Ratna maksudnya Mbak. Contohnya ada pernah film itu kan, film itu orang Chinese ditakutin sama pocong, dia nggak takut. Tapi ketika dia ditakutin sama vampir, dia lari.
Soalnya Karena yang tertanam itu gitu. yang ditanamkan dari kecil itu, saya nggak pernah menanamkan kepada anak-anak saya untuk itu. Supaya anak saya berani walaupun dia gelap. Kalau dia takut ya bawa senter. Beda lagi gitu loh. Kalau itu kan kegelapan Low dia battery. takut jatuh, Please bukan takut charge. sama itu. Saya terapkan seperti itu. Nenek terus marah-marah jenengan nenek sing nyenggol ngono piye? Ya kalau nggak pernah ditanamkan berilusi tentang itu, dia nggak akan berasa ada yang disenggol. Gitu. Nah itu ada pernyataan dari Mbak Ratna gini, Palasik itu kalau bagi kami di Padang itu dia manusia, tapi dia menuntut ilmu hitam gitu Bang. Terus dan ciri-cirinya salah satunya itu di bawah hidung orang itu tidak punya bandar. Apa bandar? Nggak punya ini, maksudnya lekuan yang di bawah hidung itu, yang bagian bawah hidungnya. Jadi itu bukan setan, Bang Deka, itu penganut hitam. Oh, iya. Fungsinya untuk apa? Untuk tebal kan? Untuk apa? Untuk awet muda atau apa? Untuk apa, Mbak Ratna? Low battery. Please charge. Asik ya pembahasan malam. Ini seharusnya pembahasannya malam Jumat loh orang ini Gipeh. Saya bawanya alami ya. Dirimu bawaannya folklore gitu kan. Jadi silakan dirimu cerita. Cerita kita beda pasti. Oh itu loh. Nggak usah dipertentangkan, pasti bertentangan. Awet uripe Mbak biasa nih. Oh abadi. Berarti dia tidak bisa mati gitu berarti. Ada orangnya sekarang yang nggak bisa mati di situ. Yang berarti yang menganut ilmu itu ada orangnya sampai beratus-ratus tahun masih ada yang hidup. Tapi nggak diketahui. Biasanya ceritanya seperti itu sih. Hanya yang tidak diketahui. Enggak, ya sekarang berarti kan harus ada orangnya itu yang hidup beratus-ratus tahun berarti. Kan abadi orangnya. Tapi nanti ada pengapesannya lagi apa ya? Ada ininya lagi ya sama bolak-balik kayak gitu terus. Low battery. Please charge. Berarti bahasanya bukan goib, itu ilmu hitam. Apa? Bukan goib tapi ilmu hitam, awet urip ya Mbak. Maksudnya awetnya itu abadi, nggak pernah mati atau tambah usia 100 tahun lagi. Ya kalau saya pikir juga 100 tahun lagi Bang Aris lagi. mau ngapain gitu ya, main gaple teman-teman udah nggak ada. Ya lah umurnya 110 lah mau jak main gape ya tangannya wis tower-tower ngene lho Bang Deka ya. Untuk apa awet muda juga mungkin ada tenaganya juga. Iya, isep ubun-ubun anak keponakanku itu udah tua Mbak. Sih gimana Mbak? Datang. Bang terus ya kamu. Berarti untuk tambah umur. Berarti setiap dia menghisap itu dia umurnya tambah itu. Berarti ada yang diambil dong umurnya anak keturunannya gitu. Di waktu aku masih kecil-kecil dulu, udah tua juga orang itu. Oh gitu. Berarti tetangganya ini sampai sekarang belum wafat. Low battery. Please charge. Oh gitu, berarti tetangganya Mbak Ratna ini waktu Mbak Ratna masih kecil, masih SD lah. Si oknum mungkin. inilah. Ya, oknum ini udah apa sih ini? Masih udah tua gitu loh, Sudah ya, tua. udah tua. Tapi sekarang di usia Mbak Ratna yang usia segini, itu orang itu belum mati gitu. Oknum ini masih hidup, masih Jadi begitu, ini baru jelas saya. narasumbernya mang krosong ngiseng, sai umek neh. AI workload slowing you down. Jadi orang itu umurnya sekarang udah berapa? Kira-kira ada 100 lebih 100 tahun.
si oknum itu. Nah nih pernyataannya ini. Kata orang-orang dia bisa wafat kalau ada yang turunkan ilmunya Low itu. battery. Please Oh charge. berarti harus ada anak cucunya mungkin ya. Anak cucunya oknum tersebut itu ada yang mau diturunkan gitu ilmunya. Kalau enggak ya berarti juga mati-mati loh. Lek gak enek situ turunnya. Bisa dibilang kurang dari 98 tahun, Bang. Iya, Mbak. Berarti dia kayak itu loh, Masih sehat. kayak parasit gitu berarti. Dia harus ada inang yang dikorban. Itu berarti. Ya, setiap yang hidup ini pasti memusnahkan yang hidup. Contohnya, kita memusnahkan ayam untuk kita makan. Kita barusan Bang makan Abdul apa? Hamid. Ikan, pasti kita musnahkan juga untuk kita hidup. Jadi itu cara menyambung hidupnya, cara menyambung usianya dengan menghisap itu. Berarti bisa dilaporkan dong ke pihak yang berwajib kalau memang. Low battery. Please charge. Itu gimana Mbak? Berarti bisa dikasusin dong gitu maksudnya Bang Deka seperti itu. Nah itu pernyataannya Mbak Ratna katanya orangnya itu masih kuat Mbak. Dia dagang keliling katanya. Jadi di usia, rentan usia yang 98 kalau orang-orang awam kan udah nggak bisa apa-apa ya. Gitu loh. Bahkan untuk pegang sendok aja dia udah gemetar gitu. Tapi ini orangnya itu masih kuat, masih berdagang keliling. Ini teman-teman yang barusan bergabung ya, ini pembahasannya ngalor ngidul. Susah juga hidupnya ya. Ya kasihan kita ngapain dia hidup di situ ya. Kalau masih untuk jualan keliling gitu. Karena bagi saya itu seorang ini pribadi saya ya. Yang saya takutin itu hidup menderita, bukan mati. Kalau mati nggak tahu jelasnya kita mau ke arah ke surga atau ke neraka. Pintu surga itu digeser apa didorong, saya juga nggak tahu. Low battery. Please charge. Pintu itu dijaga gitu loh. Memangnya pintu itu terbuat dari emas atau dari apa? Ya, gitu. Kalau bagi kita itu pembahasan yang kesana tadi itu iya, imajinasi seseorang yang berpikir ilmiah. Kalau kalian berpikirnya dengan ilmiah ya seperti itu. Nah, katanya Mbak Rana gini, kalau masalah dilaporkan itu kurang tahu, Bang. Terus soalnya kalau orang kami di sini, ketika nampak orang itu dari jauh, kita bawa anak jangan dihindari. Maksudnya gimana Mbak Rana? Ketika nampak orang itu dari jauh, kita bawa anak jangan dihindari gitu. Maksudnya, kalau kita hindari dari jauh, anak kita udah bisa jadi tumbal. Low battery. Please charge. Kalau kita hindari dari jauh, maksudnya gimana? Maksudnya kalau orang itu jalan, kita nampak orang itu gitu, kita gimana? Kita lari gitu maksudnya? Apa jangan dihindari gitu? Bang Abdul Hamid. Ini jadi ceritanya ini menceritakan ini ya teman-teman yang baru bergabung. Itu ada salah satu kepercayaan dari salah satu sukunya Mbak Ratna di Padang sana. Percayaan, realita kehidupan. Oke, sorry, kita salah. Itu katanya ada semacam apa ya katanya tadi palas gitu teman-teman yang belum tahu. Iya, kalau dari jauh nampak, jangan kita balik badan atau kabur. Oh gitu. Maksudnya kita kalau ketemu oknum tersebut, kita harus tetap stay, menghormati gitu ya.
Jangan langsung kabur main badan gitu maksudnya. Berarti intinya itu mengajarkan jangan sampai kita itu bikin sakit hati orang lain gitu loh. Berarti mungkin seperti itu. Low battery. Please charge. Bang Witno, welcome. Kalau bisa kita tegur, Bang, biar dia nggak mau. Iya Mas. Kalau bisa kita tegur, biar dia nggak mau atau nggak jadi dia ganggu anak kita. Oh iya, berarti dalam itu ada segi positifnya seperti itu, mengajarkan kita untuk saling tetap menghormati satu sama lainnya. Walaupun dia seperti itu, tapi kita tetap menghargai orang tersebut. Iya Mbak. Asep, aku melihatmu di bawah. Jadi kayak itu masih tertanam, benar-benar tertanam di situ ya Mbak Ratna ya. Kayak masih dipercayai ada gitu maksudnya. Soalnya kalau di Jawa itu nggak ada Mbak gitu loh. Low battery. Please charge. Oh iya. Bang Muammar Fatan, ya kan? Iya, kalau di Jawa nggak ada, Mbak. Iya benar. Itu berarti mengajarkan moralitasnya seperti itu. Kalau ada orang tua kita harus hormat, ya kan? Supaya anak kita tidak dicucuk bun-bunane tadi. Ya seperti itu loh pembahasannya. Dan terus kalau orangnya itu ditanya ya kan, kalau orangnya itu ditanya itu pasti saya nggak ngaku nggak kira-kira kalau dia punya sesuatu itu kan. Ya enggak Bang, aku ya bonyok diantem wong sak kampung. Ya nggak ngaku kan. Ya nggak ngaku nggak bisa dibuktikan. Low battery. Please Nah, charge. katanya baratnya gini, makanya aku melahirkan 2 kali di Jawa, Mbak. Tapi kalau di Jawa banyak macam larangan-larangan atau pantangan-pantangan. Nah, tuh Bang Deka gimana? Ayo. Kalau di Jawa itu memang banyak ya pantangan-pantangan. Contohnya, kita waktu hamil itu nggak boleh duduk di tengah jalan, di depan pintu. Terus tidur di kamar, makan di kamar itu nggak boleh kalau kita di Jawa loh ya. Kalau di Jawa kita misalkan perempuan lagi hamil itu nggak boleh makan di kamar gitu kan. Katanya kalau nanti melahirkan itu nanti kayak rep-rep gitu loh, kayak tidur gitu loh. Tidur nanti bangun lagi, tidur bangun lagi. Gitu. Ya, itu nah kan, itu, bentar Bang Deka, maksudnya dan itu kalau kita benar-benar langgar gitu, itu terjadi gitu loh. Waktu kita melahirkan, itu kita nggak sadar kita tidur gitu, kita tidur nanti dibangunin, terus kita ngejen lagi gitu kan, nanti abis itu kita tidur lagi gitu. Jadi itu ada ininya. Terus misalkan orang hajatan gitu kan, Low battery. orang hajatan, Please charge. jangan mandi gitu, pengantinnya jangan mandi di tempat itu gitu. Kalau mandi nanti turun hujan gitu kan. Nah itu ketika kita buktikan kita mandi itu benar-benar turun hujan. Padahal nggak pas waktu wayahe udan ngono loh. Nah kalau menurut pandangan jenengan dengan orang yang berpikiran secara logika itu gimana? 1000 kalau 10 orang sama-sama duduk di jalan di pintu dan 10 orang, jadi ini namanya eksperimen gitu. Kalau kita selalu pakai eksperimen tertentu, 10 orang itu sama nggak seperti itu semua. Kalau cuma 1 berarti kebetulan. Jadi ada yang kebetulan ini kalian pos
yang tidak kebetulan tadi, yang nggak seperti itu kalian diantar. Contoh, ya, contohnya kayak tadi, kalau menyakitin hati istri, itu saya itu tidak Low battery. tadi. Please charge. Nah, itu pas gitu loh. Fenomenanya itu disambung-sambungkan, itu namanya cocokologi. Maksudnya gimana? Ya cocokologi. Jadi kalau makan di kamar kan kekenyangan, jadi nanti ketiduran. Nah, bukan masalah makan di kamar kekenyangan, Bang. Ini, nah Mbak Ratna juga bilang kan, iya betul. Ada yang memang betul, ada yang sampai bilang seperti itu, Mbak, terjadi sama aku juga. Nah itu kebetulan itu terjadi sama aku juga. Waktu dulu aku hamil, tuh, aku kan makanku juga di kamar, Bang. Sedangkan soalnya kan kos-kosan itu antara ruang tamu sama kamar jadi satu. Kalau aku nggak makan di kamar harus makan di masa-masa di jalan raya kan nggak mungkin, gitu loh. Sedangkan itu sudah jadi ucapan gitu bahwa jangan sering makan gitu kan. Apa? Tidur gitu loh. Dibangunkan lagi, kita ngejen lagi maksudnya. Nah itu menjadi sama-sama membuat kita juga mengalami itu gitu loh. Nah itu berarti kan Low battery. ada yang Please charge. terjadi gitu loh, maksudnya bukan karena kebetulan, Ya, bukan karena kekenyangan, Bang Deka. Beda. Ya ada. Yang bilang nggak ada juga siapa. Tapi 10 dari 3 orang itu berarti itu nggak manjur. Apanya yang nggak manjur? Prosesnya itu harus ada eksperimen 10 orang. Ya, 10 orang kayak gitu semua gitu loh. Hamil semua bareng-bareng, duduk di pintu bareng-bareng, sama-sama posisinya di Jawa. Kalau semuanya seperti itu, berarti itu udah dikatakan sebabnya dari situ. Lelek kan meteng bareng-bareng ya angel, Bang Deka kok aneh sampai ini. Enggak, ya cari yang berbeda lah. Oh nganti durung turu, iya Bang Mandor. Tapi yang mempercayai bisa terjadi seperti itu. Karena di imajinasi yang tertanam yang kalian pikir seperti Low itu, battery. seperti itu. Please charge. Tapi pikiran itu tidak boleh terlalu jauh sama apa yang kita mampu. Kita mampunya segitu ya segitu saja. Kita itu punya keinginan tuh, pokoknya yang indah-indah lah. Tapi dunia ini tidak berjalan sesuai kemauan kita. Sesuai kemauan dunia, sesuai kemauan alam semesta. Orang ini ngomongin hamil juga kan, yang dipuji-puji kan perutnya. Udah berapa bulan ya, padahal yang kerja keras kalian tahu siapa coba. Terus kalau hamil itu orangnya ya, terus perutnya dilus-lus. Nah kan biasanya dilus-lus perutnya terus karepe jenengan gila. Apa sing bekerja keras burungnya terus kan ngelus-ngelus burungnya. Ya Allah, burungnya pintar, masih tau nggak ini. Masih kerja nek Rinjani sampean Mbak, mboten Mbak Ratna. Saya udah nggak di Rinjani lagi. Kalian ngapain sih? Kita lagi ambil panci, rokok, malak bapak mah. Oke siap. Mau bikin versi baru, tapi saya ambilnya di cerita, di Mas Bayu welcome. Folklore, di cerita harian, terus fenomena-fenomena. Yang saya cari fenomena gitu, Kakak Put. Mungkin Put di situ ada cerita. Iya, fenomena itu tidak akan terjadi fenomena kalau sudah dijelaskan. Contoh ya, di Yunani dulu itu ada petir. Mama itu siapa yang bikin petir sama anaknya. Jadi si mamanya ini bilang itu Dewa Zeus. Nah, sampai sekarang sih. Tapi sekarang kalau sudah dibuktikan fenomena petir itu ada proton sama elektron yang bertemu. Jadi terjadilah petir.
tar. Lah terus jarene nek nyamber wong gowo mati ngono kae apa kae? Sopo kae? Watune nek watu tekan dino. Jadi ya kalau kalian percaya terserah gitu. Low battery. Ya ada yang Please sembuh charge. ada. Penyakit yang tidak diobati sembuh banyak. Contohnya Penyakit rindu sama. Bapak kok male kayak siaran radio to iya to ngejak podcast di bengi-bengi kalau jane. Aku mang bahas tentang percintaan loh sebenarnya lah kok bahasnya malah horor. Wong iki loh kleru topiknya ya. Biasanya itu kalau cerita-cerita ini enaknya itu malam Jumat gitu kan. Ini kita random gitu. Jadi ketemunya tadi apa ya udah kita ceritakan. Kebetulan teman kita yang Mbak Ratna itu yang dari Padang itu ceritanya itu tentang palasik tadi. Jadi ya udah nyambung aja gitu, Bud. Jadi saya itu bosen mendengarkan cerita kalau tidak jadi konten. Saya itu mau dengar cerita dia, itu loh cerita. Supaya ada cerita yang dia ceritakan. Low battery. Yang katanya Please charge. wanita itu punya berapa ya? Punya 1000 kata yang harus diceritakan setiap hari. Dan gue nggak mau waktunya itu waktu gue kerja dengerin cerita dia gitu loh. Gue nggak bisa jadi kasih setia. Iya, aku ngomong lah. Laki-laki itu pasti setia lah iya. Makanya kan ada ini Bang. Apa sih ini? Iki mikir kok banter dhewe iki apa tuh? Enggak. Masih menyala bahannya cetar. Kak Dina we kamu. Kita ceritanya random ya teman-teman. Teman-teman yang mau ada yang ditanyakan tapping aja di bawah. Yang nggak bisa tidur gabung sini. Low bat. Mungkin ada pengalaman tentang tersendiri ya, pengalaman hidup. Cek, rip. Makanya, Oke, di sesi berikutnya udah jam 1 atas. Oke, sesi cinta boleh tanya-tanya tentang cinta. Cinta orang jatuh cinta itu salah satu orang apa ya? ODGJ sih kalau kata saya. Karena cinta itu kalau nggak ODGJ bukan cinta. Kalau masih dihitung itu masih ini hartanya seberapa ini ya ora iso mencintai ya. Berarti kalau cinta itu gila berarti kita nggak baik mencintai seseorang itu. Oh, saintifik gak ada bang baik, gak ada yang benar gitu. Nah, terus? Yang penting dia altruisnya ke siapa? Low battery. Please charge. Altruis itu dia pembelaan ke siapa? Manusia itu pasti bela manusia. Manusia bela ayam yang mau dipotong, dia nggak jadi makan. Manusianya nggak makan mati. Jadi manusia itu ada yang egois. Munyar-munyar gue sih. Genah kilo genah. Saya eneng puzzle. Jadi manusia itu ada yang egois, ada yang altruis. Yang altruis itu rela hidup demi anaknya. Berarti nggak demi istrinya? Ada yang rela hidup demi, ya kayak gitu itu namanya manusia altruis. Karena hidup dia itu untuk orang lain. Itu ada. Terus jenengan termasuk yang mana? Ya.
Saya tergantung. Asem. Tergantung gini loh, tergantung kalau saya kan matematika. Jadi kalau matematika itu yang seimbang yang mana? Jadi saya beli apapun tuh pasti yang seimbang. Saya nggak mau dirugikan. Low battery. Please charge. Saya di TikTok ini banyak mendengarkan orang. Dan saya banyak bercerita juga sama orang. Tapi lebih banyak mendengarkan daripada bercerita. Saya lihat fenomena-fenomena revolusi digital ini bagaimana. Masalah percintaan banyak yang pisah gara-gara sosmed, banyak. Terus berarti kalau yang seperti itu bisa dibilang nggak cerdas gitu? Yang kalau sampai berpisah karena di sosmed. Yang berpisah karena di sosmed bukan nggak cerdas, nggak ada urusannya cerdas sama enggak, itu nggak ada. Kecerdasan di salah satu titik, kebodohan di titik yang lain, ketidakcerdasan di titik yang lain. Manusia tinggal mau pilih, kalian mau cerdasnya di mana. Kalau dirimu mau mempercayai yang tidak bisa dibuktikan ya terserah, tapi overload nanti pengetahuanmu. Kalau ilmiah yang saya mau tahu ini yang bisa dibuktikan, oh ini gelas, oh ini mikrofon, Oh gitu. oh ini itu. Jadi isi kepala saya isi sama Low battery. pengetahuan Please ilmiah. charge. Logik, yang logik yang irasional saya nggak mau masukkan di dalam kepala saya. Lele aku buka nih kabeh wae. Ya itu makanya ngeblank otaknya. Karena kebanyakan kemasukan. Makanya kan ada orang bilang kalau di medsos itu kita harus cerdas di medsos, cerdas untuk bermedia sosial, ya kan? Nah itu misalkan ya, banyak teman-teman kita itu yang bermain sosmed. Ini relationship loh ya, nih. Cerita pembahasannya relationship. Yes. Nah banyak teman-teman kita itu mungkin kalau aku pasanganku tahu TikTok, tuh kan, tahu ini nih. Kalau pasangan kita itu buta gitu, dia sama sekali orang yang nggak paham akan dunia sekarang, bisa Low dibilang battery. kolot lah, Please charge. orangnya itu kolot, nggak mau ngikutin zaman lah. Ya udah, aku wong lanang kerja cari uang hidupin kamu, udah dia nggak mau tahu. Sedangkan istrinya itu dia butuh teman gitu Bang Deka, dia butuh teman sharing, butuh teman dan itu dia dapatkan di media sosial ini gitu. Nah kalau untuk menghadapi pasangan kita yang model-model kayak gitu, yang dia itu kolot gitu, dikasih tahu nggak bisa, ini seperti ini loh, ayo masuk ke sini biar kamu itu pengetahuannya nambah apa gini, tapi dia tetap ngeyel, tidak mau. Nah terus akhirnya mau nggak mau membatasi ruang gerak sang istri. Nah kita sebagai perempuan, kita butuh bersosial juga loh. Kita butuh afirmasi dari dia loh. Kita butuh ini loh gitu maksudnya untuk sebagai perempuan. Itu gimana maksudnya kita menjelaskan sama pasangan kita yang seperti itu biar rumah tangga pasangan itu tetap jalan, terus tetap harmonis, Low battery. tanpa ada Please kesenjangan. charge. Terus apa ya? Kita tetap masih bisa bersosial di sini tanpa mengganggu satu sama lain. Itu kalau jenengan pendapatnya bagaimana? Pendapat tentang apa? Maksudnya ya tinggal mau buang suaminya apa buang media sosial? Jancuk enak wong gua bojo ki lho jiyane. Jawabannya itu sederhana. Saya tanyakan itu kan biar rumah tangganya juga akan tetap harmonis, tapi kita masih bisa main ke media sosial. Kita tetap bisa bermedia sosial. Dalam hidup ini, Gitu. kita hidup itu ada yang mati. Ya urip terus yo bek ngono. Iya. Ya, saya bilang tadi, kita hidup ini pasti ada yang mati.
Padi yang awalnya hidup, kita makan dia mati. Ikan yang awalnya hidup, kita jadi. Jadi kalau mau dua-duanya, kalau kalian mau dua-duanya, Low battery. Please charge. itu harus dilatih dari kecil. Karena pasangan kita sekarang itu dari generasi moneter, dari generasi krisis moneter, dan sekarang udah generasi revolusi digital. Dia nggak pernah diajari bersosmed itu, dia nggak bisa belajar dari siapa-siapa. Jadi sebenarnya latihan. Mau ditulis besar, jagalah kebersihan. Nggak akan bisa jaga kebersihan kalau nggak dilatih dari kecil. Kalau memang dari kecil udah diajari nyapu ini anak, ya nanti besarnya dia nggak usah disuruh pasti nyapu. Kalau anak ini diajarin menyenangkan hati orang tua dengan alasan harus berbakti kepada orang tua, anak sekarang nggak masuk di otak. Low Berbakti battery. itu makanan Please apa dia nggak charge. tahu. Tapi harus dikasih tahu. Kalau kamu nggak berbakti pada orang tua, nggak dikasih uang nggak dikasih uang jajan, nggak dihidupin. Kenapa anak harus berbakti kepada orang tua yang kecil-kecil ya, bukan yang dewasa? Karena dia akan mati, gitu. Dia harus mempertahankan kehidupan. Itu yang realita. Kenapa kita udah berumah tangga harus hormat sama mertua, harus hormat sama orang tua supaya dapat warisan banyak kan gitu. Ya intinya aslinya itu seperti itu. Tapi bahasa di situ nggak bisa di moral itu nggak boleh. Karena iklim Indonesia kalau ngomongin uang itu masih dianggap tabu. Terus berarti menurut jenengan harus mengorbankan salah satu gitu. Kita mengorbankan media sosial kita. Ya dilatih Nggak- dari kecil, nggak dijelaskan. Oh ada orang tua itu yang nggak boleh anaknya main medsos. Oh aku kasih. Anakku tuh berapa ini harus masuk. Dia harus Low masuk battery. dunia digital. Please Berarti orang charge. tua nggak mau istrinya masuk di si entitas tertinggi dalam vlog, dalam keluarga itu kan nggak mau bawahannya ini masuk ke medsos. Kalau dia bertanggung jawab, atas ini pasti akan nurut. Karena yang penting kehidupan bukan medsos. Oh, berarti artinya misalkan suami itu nggak suka terlalu tabu untuk bermain sosial media, soalnya banyak yang mengatakan benar omong kata jenengan kan banyak orang yang main di medsos rumah tangganya gagal berantakan. Gara-gara nanti mungkin di sini kenal si A, si B, si C, si D, si Dadap, si Waru kan. Akhirnya sampai main DM-an, main ini gitu kan. Nah, akhirnya kan mengacaukan rumah tangga. Berarti memang kalau jalan keluar menurut saya ya, kita ajak suami kita untuk ke medsos juga untuk mengenal dunia kita yang baru. Katanya kolot. Gitu. Iya, kalau saya itu saya ajak untuk berkenalan dengan dunia Low yang seperti battery. ini gitu kan kalau saya. Kalau ada suami dari di luar sana, itu suaminya itu nggak mau diajak berkenalan. Berarti kita harus mengorbankan medsos kita dong. Kita nggak bermedia sosial lagi dong. Kita harus tutup akun gitu maksudnya. Yang penting kan hidup. Kalau memang medsosmu itu menghasilkan uang daripada yang dikasih suamimu itu, kamu pilih medsos. Realitanya, matematikanya seperti itu. Berarti jenengan mengajari kita untuk pisah dengan pasangan masing-masing itu? Aku mengajarkan kehidupan, yang penting kalian hidup. Yang paling penting di kehidupan ini ya hidup. Makanya kalau sehat itu banyak masalahnya. Ketika sakit cuma satu masalahnya, gimana bisa sembuh. sehat. Iya.
Nggak ada artinya semuanya kalau kalian nggak hidup. Saya nggak peduli anak saya harus sukses. Saya nggak mikirin sedalam itu, gitu, sepanjang itu. Yang saya pikirkan bagaimana dia bisa bertahan hidup. Bagaimana dia harus bisa belajar bohong Low demi battery. moralitas. Please charge. Karena moral itu bohong semua. Berarti bohong itu bagus gitu. Ya, harus. Yang nggak bagus menipu. Kalau menipu merugikan. Saya bukan penipu, tapi saya pembohong. Kita kadang-kadang harus membohongi diri sendiri. Kita bukan artis. Tapi ketika kita live, kita manggung, ibarat kita belajar, kita lagi di panggung besar. Kita namanya itu imajinasi menjadi seorang, kalau tadi nyanyi lagu apa namanya? Lagu Bunda Rita Sugih. Cek, oh. Contohnya tadi nyanyi lagunya Bunda Rita Sugiarto. Ya kita itu namanya Batman effect, itu namanya kita harus beranggapan diri kita itu idola kita. Low battery. Please charge. Makanya jadi orang tua itu harus jadi idola dari bagi anak-anak. Ketika anakmu mengidolakan orang lain, itu bahaya. Gitu. Ya banyak yang harus jadi orang lain, itu bahaya. Nah, kadang susahnya di situ, soalnya kita sebagai orang tua kadang itu ego yang turun kan. Ego kita itu bahwa kita itu anak kita loh, harus nurut sama kita loh gitu loh. Nah, Nah, iya kalau masih kecil. lu Kalau udah anak besar, lu anak mana gua bisa. gitu loh. Jadi lu harus ikut gua gimana pun caranya gitu kan. Ya sudah. Ya, jadi akhirnya ketika kita menekan seperti itu, dia akan lari tambah jauh dari kita gitu. Dan otomatis dia akan mengidolakan yang lain. Ya, iya. Jadi salahnya di mana? Terus salahnya kalau kita anak kita ya gimana gitu kita nggak ngelarang itu maksudnya. Yang penting anakmu hidup. Low battery. Please charge. Jadi yang penting manusia itu hidup. Gak penting yang lain. Kadang kita ya orang nggak akan selamanya hidup. Ya iya Bang Deka, kalau kita selamanya hidup ya mati. Hidup panjang yang hidup itu hidup yang sejahtera, panjang umur dan sejahtera. Ketika kita hidup gak ada gunanya juga untuk apa. Mas Indra, welcome. Terus berarti kesimpulannya harus gimana? Tadi loh pertanyaan yang tadi, maksudnya kita harus menjelaskan ke pasangan kita apa bagaimana gitu maksudnya. Kok nggak ada kejelasan sih? Ya kejelasannya mana yang lebih menguntungkan dirimu, si wanita ini. Ya yang punya keputusan ya si wanita itu, ngapain harus saya? Karena setiap orang berbeda-beda. Saya tidak pernah mengajarkan satu orang, kamu pakai jalan ini nih pasti sukses. Enggak, saya enggak pernah mengatakan seperti itu. Yang saya katakan itu, kamu baca dirimu sendiri, apa kekuranganmu, apa kelebihanmu, apa yang berguna untuk orang lain, maka di situ kamu akan dibayar orang. Jika kebutuhan itu memang darurat. Kalau kelebihan saya jelas Bang, kelebihan berat badan. Banyak kekurangan. Jadi gitu. Pokoknya pilih mana yang lebih menguntungkan dan kita mengeluarkan modal serendah-rendahnya untuk mendapatkan sesuatu yang sebesar-besarnya. Tapi itu nggak akan berjalan. Yang berjalan lama itu yang seimbang, yang sejalan. Jadi kalau ditanya bagaimana ya?
Pilih suami apa pilih TikTok? Ya kalau suaminya nggak ngasih nafkah, nggak ngasih makan dia sampai kenyang, ya kalau TikTok ngasih makan dia sampai kenyang untuk dia hidup, ya pilih sosmed gitu loh. Low battery. Please charge. Nah, oke. Oke, aku bisa sedikit menyaring gitu ya. Berarti tetap manusia itu adalah makhluk paling egois berarti ya. Dia harus mementingkan diri sendiri dulu gitu. Ya terserah, kalau mau egois itu terserah, mau altruis juga terserah. Manusia itu ada dua entitas. Kamu lawannya egois apa? Lawannya egois apa? Altruis. Ya Apa? altruis itu apa? Lawannya egois. Apa lawannya egois? Apa yang mau komen? Apa? Ya lawannya egois itu altruis. Altruis itu dia hidupnya itu untuk orang lain. Contoh. Itu yang diajarkan. Kalau kita nggak altruis, kita nggak bisa hidup. Ya, contoh. Indonesia itu kalau nggak altruis, pejuang pahlawan itu altruis. Tapi bagus loh Bang Deka Hidupnya kalau kita itu seperti itu. Untuk keturunannya, Low battery. untuk masa Please depan charge. bangsa-bangsa, untuk masa depan keturunan. Yang bagus posisinya di mana? Tergantung posisi, bagus apa enggak itu tergantung posisinya. Bagus di satu titik, tidak bagus di titik yang lain. Contohnya, susu itu enggak bagus di mata, bagusnya di dada. Ya enggak. Bagusnya di mulut. Ya di dada. Tahu yang susunya di mulut. Ya udah, susunya di mulut. Kan untuk orang lain kan. Kalau untuk orang lain susu bagusnya itu di mulut bukan di dada. Kalau di dada itu nempel diri sendiri gimana bisa? Jadi untuk anak-anak itu kalau ada anak-anak lembek, generasi apa namanya strawberry yang sedikit-sedikit udah Low battery. Please menyerah, charge. itu kan dari orang tua. Kita yang terlalu over memanjakan di waktu dia nggak tepat. Anak-anak itu dimanjakan itu sampai 10 tahun lah, katakan 10 tahun atau berapa tahun ada batasnya. Tapi di situ juga dia juga diajarkan untuk hidup bekerja sama. Tahu mamanya capek, ya seenggaknya buang popoknya sendiri. Tahu mamanya capek, jadi mungkin makan dimasukkan sendiri. Mulai diajarin dari kecil di situ bahwa hidup ini bekerja sama. Kalau semuanya jadi tukang jahit, gak kerja sama, nggak makan. Ya Randy Sendanda nih kok berkata. Iya. Kenapa seorang saintifik itu menerima adanya religi, adanya folklore, cerita rakyat, adanya Low battery. cerita Please tentang charge. pintu surga tadi kan, mau didorong apa digeser gitu kan. Ya malaikatnya ngapain dijagain juga gitu kan. Itu banyak pembahasan-pembahasan seperti itu. Tapi kita nggak menghina. Kita tidak bermaksud untuk menghina, kita terima. Dia mau cerita seperti itu, kita terima. Kamu mau cerita apa saja juga saya terima. Tapi kan hidup ini bervariasi. Tidak semuanya si laki-laki ini kolot. Itu kan sudut pandang kecil yang kamu punya. Lebih banyak laki-laki itu yang membiarkan istrinya bersosmed.
itu lebih banyak. Buktinya, pengguna sosmed kebagian besar wanita. Tapi kebanyakan mereka sudah sendiri, weh. Enggak, lebih banyak yang bersuami daripada bersama. Low battery. Please Kenapa? charge. Kalau hidup sendiri itu dia nggak ada kerjasama, cuci baju sendiri, bikin puding sendiri, ya. Memang bisa bikin puding sendiri. Lah, ceritanya baru seperti itu. Orang dinosaurus saja punah gara-gara Tangannya pendek gitu. karena jomblo. Makanya dia ngapain? Ya kalau manusia bisa hidup. Ya iya, tangannya panjang. Kan bisa nyampe kemana-mana. Ya, maka itu. Sebagian besar suami-suami itu sudah apa namanya sudah membiarkan istrinya seperti apa di sosmed gitu, asal nggak berlebihan. An-nadhofatu minal iman. Artinya, Low ya apa battery. emang kok dengar? Tergantung dia. Aja salah ngartekno ya iki ning iki dijepuki wong akeh ya. An-nadhofatu minal iman itu kebersihan adalah sebagian dari iman. Apa hubungane ngono-ngono? Jadi duit entek itu beriman. Nek duit beriman. Oh, berarti yang teman-teman yang di bawah itu lek duite isih oke iki diresiki ngono ta. Aja diturahno. Enggak begitu juga maksudnya. Pokoknya maksudnya kebersihan itu kalau uang itu bersih. Yang kotor itu Nah iya maksudnya uang itu bersih berarti kudu diwentekno ngono sampai rosi enggak. kare-kare ngono. Ya itu kalau menganggap uang itu kotor. Ya diresiki Bang, sesuk diubah nang berita. Iya, kalau menurut di religi itu ya harus ada apa itu ya? Wah, ya, iki aku sih gak seneng pajaknya. juneni apa Mbak Asti iki lho. Romantis romantis gratis ya, Mbak. Low battery. Please charge. Thank you tetap layarnya ya teman-teman ya. Jadi lama-lama nanti kalau memang sosmed itu bermanfaat, dia pasti akan jalan terus. Makin hari kan makin banyak sosmed baru bermunculan kan, APK baru sosmed bermunculan. Itu kenapa? Berarti itu memang berfungsi untuk menggembirakan atau merelot salah satu pikiran yang sudah satu harian kerja. Pak ini dua sejoli ada di sini. Pak Asik sama Mas Ando sayangku enak ning gini di Pak. Kalau memang tidak berguna udah nggak ada orang mau mengorbankan paket. Berapa paket? Ya lumayan besar juga kan. Kalian pengeluaran untuk main sosmed. Tuh ada ngomongan dari Mas Ando. Nek ceramah iku ndek kamar aja nek kene jarine. Nah, ini tak ceramai sisa. Nah, di kamar orang Nah, kalau di kamar itu kita nggak bisa mendengarkan loh, we. Hanya satu Low orang battery. yang mendengarkan. Tapi Please kalau charge. di sini itu banyak teman-teman yang mungkin ada problem yang bisa ditanyakan, ada yang problem yang bisa kita sharing gitu. Jadi cari jalan tengah ngono lho, ora jalan pinggir. Itu namanya keseimbangan, sama-sama. Karena nggak ada untung dua-duanya, nggak dalam hidup nggak ada menang dua-duanya. Yang ada gagal dua-duanya. Fokus patung burine bunda iku lho soalnya aku ijik bocil. Oh jangkrik, kayak nyawang susu to ani diamput tak terano. Tak adepne rene lek ngono. Mas Wi. Jadi cerita ini cuma monolog yang saya mau bikin
Udah lama saya mau bikin. Sebenarnya tanggal 1 kemarin September sudah mau saya mulai, cuma sibuk banget. Dan ini besok juga sibuk kerja juga. Jadi yang saya bentuk adalah salah satu vlog komunitas-komunitas kecil dari Low para battery. Please pengguna charge. sosmed ini yang kenal saya ataupun yang nggak kenal saya, yang mau kenal saya, supaya lebih bijak menggunakan sosial medianya. Nah, ini termasuk teman kita itu yang di sini yang 2 orang ini juga ketemu di TikTok Bang Dika. Dia bersatu di TikTok yang menyatukan antara Mbak Asti sama Mas Ani. Tapi TikTok kan dihujat. Orang bilang, Mas Rian ya? orang benci sama menghujat, membenci, apa ya namanya? Sama kayak uang. Uang itu orang membicarakan tabu, tapi ketika uang itu datang sama dia, itu ketika makanan halal haram itu bisa terpecah, tapi ketika uang halal haram susah dipecah. Karena uang itu memang bukan untuk mati, tapi untuk hidup. Ya iya, uang tidak dibawa mati lah, mati gawon, masane bakul cilok nih kono. Uang itu menjebatani kebutuhan kalian Low hidup. battery. Please Bahkan charge. kalau mati yang hidup itu harus bayar orang itu kali kubur. Tambah gemoy, iya Bang yang tambah gemoy. Barbar gelagapan wonge jare. Ceritanya kayak dulu lagi Bang Deka, curhat dong katanya. Oh iya Mbak Asti mau curhat apa Mbak Asti? Lah wong Dayak mati ae pajerone melu dipendem loh Mas pisan. Lah wong Dayak mati wae pajerone melok dipendem pisan loh Bang jaranya. Nah, itu kan satu versi, berarti uang itu menjebatani kan. Saya kan nggak bilang uang tidak dibawa mati. Mas bagus ya tahu. Nah ini ada kata dari Mbak Asti, emang nggak dibawa mati Bang, tapi segalanya butuh uang gitu. Iya kita ke kamar mandi aja butuh uang loh. Kalian satu ini sama kami satu pendapat gitu loh. Kita nggak bertentangan pendapat. Low battery. Please Iya, charge. memang segala-galanya butuh tidak. Tapi itu lagi ngomong aku kok keblibet. Sebentar suara. Rotok tindik ke situ. Suaramu tindik ke situ. Oh ngono ta. Oke ha. Bang Pras ya kan Putra Jawa. Baterai low. Iya. Iya. Ini nggak tahu nih tambah setengah jam lagi. Ini targetnya tadi 1 jam mau cerita. Oh itu. Saya mau cari fenomena tentang apa pertama tadi itu tentang folklore, tentang fenomena daerah gitu. Saya pengen tahu. Ini ada pernyataan dari Bang Aan. Tapi ini minta Nih, tambahan nih, dari tanya. bundanya, minta tambahan tentang fenomena yang banyak dihadapin sekarang teman-teman ya. Banyak orang-orang yang di luaran sana. Mungkin untuk bakul cilok sama welas asih itu yang udah dipertemukan di TikTok enak gitu. Kalian saling mengerti gitu. Tapi nggak semuanya teman-teman yang ada di luar sana itu seperti kita, weh. Jadi pasangannya salah satu pincang gitu. Salah satunya dia aktif di medsos, salah satunya nggak ngerti tentang dunia sekarang. Jadi akhirnya banyak terjadi perselisihan di situ yang akhirnya memecahkan rumah tangga seperti itu. Jadi aku minta Bang Dika itu untuk jelasin itu sebenarnya. Ya menjelaskan itu bukan tugas saya. Ya saya nggak tahu kehidupan dia bagaimana. Masalahnya bukan hanya di TikTok saja. Masalahnya yang penting gini loh. Ya, kenapa wanita itu harus matre? Kenapa? Karena ketika dia hamil, dia menyusui, dia nggak bisa cari makan. Berarti matre itu nggak salah? Ya enggak, siapa yang bilang salah? Nah ini katanya Bang An ini.
laki-laki tak ada uang membagikan sampah yang tak terbuang. Iya, memang. Betul itu, Bang. Oleh wae wong siji iki kok. Jadi itu Low fungsi battery. untuk Please charge. evolusi, fungsi untuk mempertahankan kehidupan gen, yaitu namanya evolusi. Ini kalau ada pertanyaan seperti ini nih dari Mbak. Bukan matre, Bang. Realistis. Bukan matre, Bang. Pun kodratnya wanita itu dinafkahi, bukan matre gitu loh. Kan memang banyak wanita itu memang harus dinafkahi gitu. Kalau nikah itu harus dinafkahi ngono lho. Ya udah dinafkahi lahir aja, apa nafkahin batin aja mau apa enggak? Bosok no. Nah iya. Ya, bukan matre, Bang. Maksudnya bukan matre. Jadi memang udah kewajiban laki-laki itu untuk menafkahi perempuan ngono lho, Pak. Yang mewajibkan siapa? Malah iki wong loro iki engkel-engkelan. Sing sitoke bukan yang matre. mewajibkan Bang. Siapa? Ya memang harus kodratnya seperti itu. Memang apa laki-laki itu kan pelindungnya wanita gitu loh, Bang DKA. Ngapain harus dilindungi? Lah sampean rabi anake wong orang rabi sapi yo. Loh, sapi aja nggak perlu dilindungi. Low battery. Please charge. Wis angel wong sitok iki lek muni ngono wis, karepe dhewe. Mas Aan malah bertanya sama Mbak Asti, sebutkan ada berapa nafkah di dunia. Aduh. Iya, nafkah itu banyak. Kalau bicara seperti itu, kami bisa berkelit-kelit. Nafkah batin kan sudah. Nafkah lahir ngapain? Kalau bilang cuma nafkah, ya lahir sama batin itu yang bagaimana? Terus bagaimana nanti suaminya yang ditinggal istrinya merantau ke luar negeri, bagaimana istri yang ditinggal suaminya merantau, ayo bagaimana? Itu serba rumit gitu. Intinya harus matre untuk bertahan hidup. Itu penjabaran yang lebih singkat dan gampang dicerna. Jadi nggak bulat gitu loh. Karena anak-anak sekarang nggak mau kalian bikin bulat. Video lebih dari 10 menit nggak akan ditonton sama anak sekarang. Sama kita juga, saya juga malas dengerin video yang terlalu panjang itu. Contohnya di tutorial menjahit itu saya nggak bikin yang lebih dari 10 menit. Low battery. Please charge. Jadi saintifik itu siapa orang yang bisa menjelaskan dengan sesingkat-singkatnya dan sejelas-jelasnya, itu mendekati kebenaran. Itu versinya. Kalau muter itu kita bilangnya orang itu nggak ngerti gitu loh. Kita nggak akan tanya lagi sama orang. Ya cukup pengetahuan orang di situ. Gitu. Nah, nih kalau ada pernyataan seperti ini, makanya wanita itu diciptakan dari tulang rusuk pria. Nah, makanya jadi laki-laki itu dijadikan tulang punggung keluarga. Jadi wanita itu tulang rusuk, laki-laki tulang punggung. Karena wanita itu dari tulang rusuk yang bengkok katanya. Makanya aja diluk, lewang wedok diluk ya ceklek. Ya kalau ngambilnya dari teks suci bukan ranah saya gitu. Kalau ranahnya di situ ya sama entitas-entitas yang di situ. Kalau saya kan cuman manusia itu berbagai macam. Manusia mungkin bukan hanya laki-laki sama perempuan. Manusia itu banyak variannya. Gitu. Jadi manusia itu ada homo sapien, homo pinterkanthropus, banyak, kita dulu hidup banyak. Tapi homo sapien itu yang paling bisa bertahan hidup karena dia paling bisa. Ada yang cerita kita dibayar pakai kertas, kenapa nggak dibayar pakai emas? Loh, itu sistem kepercayaan yang dibentuk. Kalau memang sistem kepercayaan yang dibentuk itu yang satu tulang punggung, satu tulang rusuk, yaitu yang
yang keyakinan yang dibentuk. Itu keyakinan bukan kepercayaan. Kita megang uang 100.000 ini percaya, oh kita bisa makan ini. Tapi ketika orang tidak percaya sama uang 100.000 ini, Low battery. Please charge. yang mau ini itu kita nggak berguna itu. Saya udah siap, saya udah beli cangkul, mau nanam sendiri, nanti bagaimana ini? Saya persiapan di situ. Intinya kita butuh makan. Nah, iki aku sing rada ndak setuju iki. Laki-laki senyum sama istri aja itu udah termasuk nafkah loh. Bokul cilok katanya. Lah disenyumi tok bojone luwe terus njaluk madang, aku luwe mah disenyumi tok bosok. Itu menenangkan. Namanya nafkah batin itu orang yang menenangkan istrinya supaya istrinya nggak panik. Itu bagaimana? Jadi ada posisi tenang dulu, baru kita cari kehidupan. Iya, dari masaan katanya. Nek saling melindungi kon leren ae bakul daging sapi di pasar ben gak ilang. Low battery. Please charge. Tapi winginane kuwi korban itu memang gak oleh nganggo sendal lho. Ya korban nganggo sendal itu apuki wong. Belah iku ora oleh nganggo sendal lho. Ya iya belah iku gawe pisau ya Bang Deka. Gawe sendal ki ya ora iso. Mati sapine malah melintang sampai kuwi. Itu yang salah. Berarti kamu udah berlogika sekarang. Masanya. Terus yang belah ya ora oleh gawe sarung kok. Tapi dirimu nggak berani. Apa? Pintunya itu didorong apa digeser? Pintu apa? Pintu surga itu. Aku ya ora ro, aku rong mati kok tok tekoni. Takon karo ane gak diwiwi ngene. Tambangan. Pintunya digeser apa didorong? Awet kemarin nggak ngerti dia maksudnya pintu surga itu kemana arahnya, dia nggak ngerti, makanya aku diem aja. Kok nggak ketawa? Orang tapi bahagiain istri kuwi marai rezeki Low lancar. battery. Please charge. Asik. Saling melengkapi kekurangannya sampai tutupi karo kelebihannya sampean. Oh gitu loh. Maksudnya Mbak Asti itu untuk saling melengkapi. Saya kemarin mau pesen mau bikin sablonan baju yang paling berharga. Senyuman suami saya aja nyalek di karo aku, karena kan nyalek di karo aku. Iya, cok arah dong situ iki. Tapi nggak ada ceritanya, laki-laki yang tega melihat wanitanya menderita, asik. Ini wong loro curhat-curhatan yang ngisar lho. Banyak. Tidak semuanya seperti itu. Kalau kalian mau menerapkan seperti itu ya bagus. Alhamdulillah. Ini ada katanya bangan ini. Es bengi tak kekepi to saya jadi. Apa nih mangkel aku lek kowe live tebar pesona. Sopo sing Pasti. Cari aan iku lek live itu Low tebar battery. pesona jadi. Please charge. Enggak, kalau live itu kan memang gimana caranya kita itu disenangi orang. Ya, tebar pesona supaya disukai orang. Nah, lek ngene iki aku nggak berani untuk berkomentar yang seperti apa ya Bang Nika. Soalnya ini yang bisa ngatasin jenengan. Ini Mbak Asti ngomongnya kan. Apa nih mangkel aku lek kowe iki kalau live tebar pesona dan Mbak Aan itu menyanggahnya seperti ini. Bukan tebar pesona sayang katanya. Hanya kebesaran aja rasa cemburu sampean katanya.
Saya bukan tipe Ya, laki-laki yang mudah itu tergoda harus dan saya tipe laki-laki yang suka menggoda. apa? Berarti apa ya? Ya berarti menginginkan ombak itu, Low battery. ibaratnya Please itu kita charge. menginginkan ombaknya tenang. Dalam rumah tangga itu kan bagaikan mahligai di kapal laut gitu kan, katanya apa pujangga gitu. Katanya siapa? Kan harus ada bukti ilmiahnya. Ada. Ini kan ibarat. Bukti ilmiahnya ya tulisan itu gitu. Tulisan pujangga. Yang nulis siapa itu? Ya pujangga tadi. Jadi kalau ini saya nih ya, saya cuma berbagi pengalaman, ini belum tentu cocok juga untuk kehidupan kalian. Untuk kehidupan teman-teman semuanya. Kalau saya sih yang saya perbaiki diri saya. Jadi saya tidak menuntut pasangan setia. Tapi gimana caranya pasangan itu setia sama saya, apa yang harus saya lakukan? Kalau saya cemburui terus, dia merasa risih, ini bawel banget ya. Padahal si Gen ini mau lari kemana-mana. Oh, gini, oke. Terus berarti kita, Mbak Asti, tenang Mbak Asti. Oh, berarti wanita itu tidak Low boleh battery. cemburu gitu Bang Deka Please maksudnya? charge. Istri itu nggak boleh cemburu pada suaminya? Kalau cemburu itu dianggap bawel gitu maksudnya? Cara cemburumu bagaimana? Ya, bukan cara cemburunya bagaimana, namanya perempuan. Insting itu main loh. Ya, jadi kan kalian anggap yang di live itu kan pesaing kalian kan. Karena kalian diajarkan bersaing dari kecil. Tapi rasa kecemasan seorang istri Ya, itu itu namanya pasti persaingan. ada loh. Itu yang dinamakan persaingan. Kalian menganggap persaingan. Saya pernah menganggap pesaing enggak? Walaupun saya menganggap pesaing yang ada di situ semua itu kalah sama saya. Kan gitu loh ibaratnya. This is the best. This is number one for your heart. Saya itu yang terbaik di antara orang-orang itu. Nah, setuju kan Basti katanya. Ya memang kadang perempuan itu gini ya, maksudnya laki-laki itu banyak menggunakan logikanya, logika dan logika gitu. Tapi kalau kita perempuan itu kan bermain dengan hati, gitu. Jadi menginginkan pasangan kita itu peka gitu, tidak pekok gitu maksudnya. Ini bojoku ki cemburu loh, ngono loh maksudnya ki. Tapi kan nggak pernah ngaku. Saya pernah bilang kamu cemburu, kamu kan tensin ngomong. Kamu cemburu kan? Enggak. Karena gini. Jangan pernah bilang. Kita itu berbohong itu bagus loh kalau untuk mendamaikan hati gitu kan. Nah terus misalkan kamu cemburu kan, iya saya cemburu gini nggak, kita kan bertengkar. Tapi kalau enggak, ya udah. Tapi kita itu sebenarnya menuntut suami kita itu, aku tuh sebenarnya ini loh, pengen aku ini gitu, aku was aku ini gitu. Nah biar kan seharusnya laki-laki, oh iya ya seperti ini ben bojoku ki tenang ya opo sih gitu loh masa. Makanya seperti itu. Mungkin yang Mbak Asti juga, yang Mbak Asti inginnya juga seperti itu gitu. Ya salah, ketenangan. Dulu itu ya. Dulu manusia itu hewan lah katakan ini. Kita jangan bilang manusia dulu kan hewan. Walaupun manusia sebenarnya hewan yang dikasih pikiran. Kita hewan Low battery. cemas. Please charge. Ketika ada mangsa ataupun ada yang mau dimangsa, itu cemas dia, larinya bagaimanapun itu dia cemas, semuanya lari, yang penting saya selamat. Manusia itu Homo sapien itu takut kehilangan pasangan seks. Ya pasangan hidup, berapa pasangan seks dok? Enggak, ini realitanya seperti itu. Pasangan hidupmu, anakmu pasangan hidup, kenapa kamu tinggalin?
Bukan pasangan hidup ya itu. Itu ke anak loh. Ya kan Ngawur. hidup, sama-sama kalian harus hidup bersama. Jadi pembahasanmu kalau muter, kamu selesai. Yang saya jelaskan ini ada bukunya gitu. Saya pernah baca Buku apa judulnya? antropologi. Dia apa sejarah manusia. Low battery. Terus apa hubungannya Please charge. dengan pertanyaan kita tadi? Ya tadi takut kehilangan itu tadi. Ya wajar itu. Itu kan manusiawi, itu wajar kan? Iya wajar. Siapa bilang nggak wajar? Tapi kalau caramu seperti itu, yang satu lagi nggak suka, cara komunikasi kalian nggak nyampe, miskomunikasi ya bagus tinggalin aja. Gitu. Tergantung masaan ini suka dicemburuin, apa dia nggak suka dicemburuin. Udah titik. Kadang cuman goda dirimu doang supaya dirimu cemburu. Itu asiknya, romantisnya kehidupan. Ada saling menggoda. Ini unek-uneknya mereka berdua itu dicurahkan di sini. Ini izin baca tapping dulu ya, Bang Nik. Oke. Aduh, ini katanya Mbak itu gini. Orang ngono sayang, sing penting nyenengno wong orang ngono sayang. Berarti lebih penting nyenengno wong liya, tapi orang nyenengno bojone jare kan. Nah, Mas Aan yang paling Low battery. Please ben charge. ben bengi wis tak seneng ngono to, tak wolak-walik jare. Tapi saya lebih suka kalau dicemburui katanya Mas-Aan seperti itu. Tapi saya lebih suka dicemburui dan dituduh yang enggak. Ya, Karena yang Mas Aan kayak kan suka. karena yang kayak gitu menandakan benar-benar sayang. Ya kan Masaan suka itu, terus kita mau komplain dia Mbak Asti itu salah. Kan salah dan benar itu tujuan, tergantung tujuan orang. Gak semua orang lo pengen sukses. Banyak orang dia gak punya kerjaan, bahagia, santai-santai, gak pengen cari kerja. Banyak. Dengerin ini para motivator. Tidak semua orang pengen jadi orang kaya. Kalau yang semuanya kaya, yang jadi pekerja siapa? Apa yang kalian jual motivator? Impian kan, harapan kan. Dan yang masuk kalau mau sukses bagi para Low motivator, battery. Please charge. ya bikin seminar motivator itu. Soalnya bayarnya mahal. Jadi intinya manusia itu harus mengenali dirinya sendiri. Harus mampu mengenali kekurangannya, kelebihannya apa yang bisa digunakan, yang bisa bermanfaat untuk lingkungan terdekat ataupun digital, kalau bisa menghasilkan uang, itu untuk kehidupan. Jadi tidak ada salahnya orang itu berbicara tentang uang. Tapi ada salahnya ketika Anda jual harapan dan merasa si audiensnya itu, si pesertanya itu merasa dia sudah naik level. Di situ yang salah. Kalau mau sukses itu ya kerja. Low battery. Please charge. Kalau kerjaan Anda tidak laku, berarti tidak dibutuhkan di suatu tempat itu. Ketika cintanya Mbak Asti itu dengan mencemburui Mas Aan, dengan posesif di situ, itu kebutuhan Mas Aan yang sebenarnya dibutuhkan. Coba sekali-sekali jangan live tapi dicemburuin. Kan gitu kan enak. Jadi, Nah, soalnya masalahnya Mbak Asti itu nah kata Bang Aan, kalau udah nggak merasa cemburu itu malah bahaya loh. Ya, karena Bang Aan itu
Fahamnya itu kalau orang cemburu itu berarti sayangnya kelewat-kelewat gitu loh. Karena ada kekhawatiran untuk kehilangan. Berarti kalau nggak cemburu, nggak Kan ada cinta. lagi cemburu tanda sayang, ngono kayak lepeh. Marah artinya cinta. Ya, cara penalaran itu orang tuh beda-beda yang saya bilang tadi. Nah, ini tak baca taping dulu ya. Kalau Mbak Asti bilangnya gini, kalau sampean berdua kan live-nya mesti berdua. Dan semua orang itu tahu kalau sampean Low pasangan battery. gitu kan. Please charge. Nah, terus gini, kalau Mbak Asti merasanya seperti ini, merasa kayak nggak diakuin kalau dia live sendiri tuh pun, kayak merasa dia masih bujangan gitu kan. Jadi berarti mintanya Mbak Ati dia aja gitu bahasa ada kan Mbak Ati aja dulu. Itu hanya pikiran sepihak katanya Mas Aan. Bahkan yang di tes dia nggak nyadar. Jujur kalau nih Bang Aan ya, Bang Aan bilangnya seperti ini. Jujur kalau saya sama Asti itu merasa batin udah benar-benar nyatu banget. Makasih apa? Kalau nggak hilap lo ya. Masing sayang gitu maksudnya. Ojo muak ojo ngompor-ngompor ya bentuk kayak blenger Bang. Masih orang live dicemburu saya. Ya alhamdulillah Bang kita berdua sama-sama. Jadi apa ya pokoknya yang penting kalau si wanita ini, aku kalau dia marah ini, saya nggak openin dulu sebenarnya. Saya ketawa kalau dia marah. Jadi kayak mana ya Low dia nggak battery. nyambung kalau Please marah charge. sama saya. Dia mau ngecek bagaimana saya ketawa. Nggak ngerti soalnya saya yang dimarahin dia itu apa gitu loh. Berarti sama sebagai suami nggak peka no kok. Nggak mau saya peka di situ karena saya nggak mau meracuni otak saya dengan epistemologi yang kalian tahu. Yang kamu mau seperti itu saya paham sebenarnya. Cuman kamu jangan ngandelin saya. Challenge saya lebih besar. Saya nahkoda. Kamu apanya namanya? Kaptennya. Jadi berhubung sudah malam, kita lanjut besok lagi. Aku mau makan. Udah lapar. Nah ini ya sebelum ditutup itu pesan jam untuk kita apa? Pesan untuk Mbak Asti, mungkin Mbak Asti sama Mas Aan itu apa yang masih setia di sini? Mungkin untuk teman-teman yang lain juga yang masih menyaksikan. Intinya Pesan seperti apa? Jangan cemburu kah atau gimana kah? pesan sayur lodeh lah, soalnya kebutuhan saya sayur lodeh, bukan pesan. Low Ini rada sengklok apa? Nah, orang lagi lapar suruh hari pesan-pesan. Ya iya maksudnya satu kata dulu sebelum ditutup gitu. Ya sebelum ditutup lanjut besok lagi aja. Biar makin penasaran, biar besok tetap hadir di live kita. Biar tidak ada kata-kata kalau mau monolog. Apa tadi? Apa monolog kata dia tadi? Ceramah. Nah. Saya taunya monolog temennya, sama itu. Monolog itu sama. Kalau ceramah itu satu pembahasan, itu monolog gitu kalau bahasa kami. Itu di kamar aja. Dan ini kan jadi ada fungsinya untuk kalian. Sebenarnya kita pinter menjahit itu kalau untuk diri kita sendiri itu nggak berguna. Maksudnya gunanya itu sedikit, tapi kalau kita bisa jual ke orang lain, kita bisa berbagi pengalaman sama yang lain. Nah, di situ letaknya revolusi. Letaknya satu vlog yang bisa saling low battery. Please charge. saling memahami. Oke. Ya, sebelum dikata Mbak Asti, sebelum ditutup tak doain Bunda tentang hamil. Amin. Selalu hadir katanya Mbak Asti sama Mas Aan itu akan selalu hadir. Oke teman-teman, udah jam 2 lebih. Makasih untuk Bang Deka udah apa ya ngarani ceramah aku kan ditapuk nih buri layar. Monolog sebenarnya yang saya mau diskusi bukan monolog. Oke.
Maunya diskusi. Tapi kan Tapi ini udah diskusi sama teman-teman. Saya kalau diskusi sama dia aja, dia itu saya nggak ngerti gitu loh. Makanya butuh teman-teman yang harus mengartikan ke saya. Soalnya dia bahasanya bahasa saya bahasa Bahasa jadi apa? nggak bahasamu itu kan kayak mana ya? Aku nggak ngerti lah intinya. Karena kamu tidak mengerti. Ya karena harus kututup pengertian itu seperti mistis tadi. Cuman harus dipercayai, tidak harus dibuktikan. Gitu. Oke. Intinya jangan sampai ada Low yang battery. menyentuh wanitaku. Please charge. Kalau ada yang menyentuh sedikit, dimanapun dia berada pasti akan kudatangi. Asik. Lah anaknya, Terus itu anak ya apa? lah itu kan cek enam. Yang kau nek wes iso, Oke nih dibahas besok selanjutnya next berikutnya. Oke teman-teman yang udah stay tune dari tadi, Bang Aan, Mbak Asti, makasih banyak udah nemenin ngobrol kita malam hari ini ya, bahkan sampai pagi. Anak wis tak adai daringan kok Bang. Jadi aman anaknya ada di kurung, oke. jika Untuk cinta itu diserahkan pada mata, gimana kalau usia kita sudah menua? asik. Jika cinta diletakkan pada telinga, budak ya. Orang benar. Ini penentuannya mesti lek tak anteni mari ngono mesti japlek ya Tran. Oke, makasih teman-teman, bahagia selalu untuk semuanya yang masih stay tune di sini, untuk semuanya lah. Makasih Bang Deka udah berbagi ilmunya kepada kita semua. Sehat-sehat selalu. Ini ilmu apa tadi? semuanya. Ilmu Ilmu abu-abu. mujon. Ilmu abu-abu lah ya. Ya. Karena ketika hitam Oke cah mikrofon kontak. Wes tak buka. Oke, makasih untuk semuanya. Sak bejo-bejane wong kang lali, sing luwih bejo wong kang eling lan waspada. Idina siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Bye bye.